Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Devianti Kartikasari. Saya mahasiswa dari Universitas Kediri, Prodi Keperawatan semester 5. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang ASKEP pada anak dengan gangguan sistem imun SLE. Definisi SLE: Lupus erythematosus sistemik SLE adalah radang kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun kekebalan tubuh di mana sistem pertahanan tubuh yang tidak normal melawan jaringan tubuh sendiri. Lupus menyebabkan peradangan di hampir seluruh organ tubuh seperti sendi, kulit, paru-paru, jantung, pembuluh darah, ginjal, sistem saraf, dan sel-sel darah. Di bawah ini adalah merupakan contoh seseorang yang terkena penyakit SLE. Penyebab lupus saat ini belum diketahui secara pasti. Kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan sering dikaitkan dengan terjadinya lupus. Beberapa pemicu dan munculnya gejala lupus adalah paparan sinar matahari, penyakit, infeksi, atau obat-obatan tertentu. Gejala lupus seperti nyeri dan kaku sendi, ruam di kulit, seperti terjadi di pipi dan di hidung, kelelahan yang tidak diketahui sebabnya, kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari, penurunan berat badan, demam tanpa sebab yang jelas, pucat pada jari tangan atau jari kaki, serta sariawan. Pengobatan lupus: untuk lupus ini tidak bisa disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan bertujuan untuk meredakan keluhan, mencegah munculnya gejala, dan menghambat perkembangan penyakit. Pengobatan akan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain pemberian obat-obatan, penerapan pola hidup sehat, dan mengelola stres dengan cara yang positif. Untuk pencegahan lupus ini tidak dapat dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko terkena lupus atau mencegah kambuhnya keluhan dan gejala. Misalnya dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, menghindari pemicu lupus, dan melakukan kontrol kesehatan ke dokter secara berkala. Prevalensi: penyakit lupus kebanyakan menyerang wanita usia 15-50 tahun atau usia masa produktif, namun juga dapat menyerang anak-anak dan pria. Berdasarkan data Search Online, proporsi pasien merawat inap di rumah sakit di Indonesia tahun 2016 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54,3%, lebih banyak dibandingkan pasien perempuan 45,7%. Pada tahun 2014, proporsi pasien perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pasien laki-laki. Namun, proporsi pasien laki-laki menjadi lebih banyak dibandingkan pasien perempuan pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016. Proporsi pasien rawat inap dengan diagnosis lupus menurut jenis kelamin selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1. Ini dia. Selanjutnya, penyakit lupus banyak ditemukan pada kelompok usia produktif. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa tren pasien pada semua kelompok usia cenderung meningkat. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa lupus banyak menyerang remaja sampai dengan orang lanjut usia. Pasien rawat inap di rumah sakit Indonesia pada kurun waktu 2014-2016 terbanyak adalah pasien dengan usia 44-64 tahun, diikuti oleh kelompok usia lebih dari 65 tahun dan kelompok usia 14-44 tahun. Jumlah pasien lupus yang berusia 44-64 tahun meningkat sekitar 2 kali lipat pada tahun 2016, sebanyak 932 orang, dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 479 orang. Ini gambarnya. Etiologi lupus erythematosus sistemik atau SLE disebabkan karena interaksi berbagai faktor, yaitu kerentanan genetik, faktor lingkungan, dan hormonal. Selain itu, beberapa kondisi lain juga dapat menjadi faktor yang memicu timbulnya gejala, seperti faktor genetik, faktor hormonal,
faktor lingkungan, kontak dengan sinar matahari, infeksi virus atau bakteri, obat golongan sulfa, perhatian kehamilan, trauma psikis. Patofisiologi SLE didasari oleh autobody dan kompleks imun yang berkaitan ke jaringan dan menyebabkan inflamasi multisistem. Penyebab sistemik SLE hingga saat ini belum diketahui, namun beberapa faktor seperti faktor genetik, sistem imun, hormonal, serta lingkungan berhubungan dengan perkembangan penyakit ini. Patofisiologi SLE disebabkan oleh respon imun yang abnormal berupa aktivasi sistem imun bawaan, sel dendritik, monosofil atau makrofag oleh DNA dan kompleks imun, DNA atau RNA virus dan RNA dari protein sel antigen. Ambang batas aktivasi sel imun adaptif, limfosit T dan limfosit B yang lebih rendah dan jelas aktivasi yang abnormal. Regulasi sel T CD4+ dan CD8+, sel B dan sel supersor yang tidak efektif, penurunan pembersihan kompleks imun dan sel yang mengalami apoptosis. Konsep asuhan keperawatan bisa dilihat ada pengkajian data subjektif. Pasien mengeluh terdapat ruam-ruam merah pada wajah yang menyerupai bentuk kupu-kupu. Pasien mengeluh rambut rontok, pasien mengeluh lemas, pasien mengeluh bengkak dan nyeri pada sendi. Pasien mengeluh sendi merasa kaku pada pagi hari. Pasien mengeluh nyeri. Data objektif, terdapat ruam-ruam merah pada wajah yang menyerupai bentuk kupu-kupu, nyeri tekan pada sendi, rambut pasien terlihat rontok. Selanjutnya, terdapat luka pada langit-langit mulut pasien, pembekakan pada sendi, pemeriksaan darah menunjukkan adanya antibodi antiseluler. Masalah keperawatan, nyeri akut, vertigo, resiko infeksi, gangguan citra tubuh, resiko injursi, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Pathway bisa dilihat rencana asuhan keperawatan, diagnosa nyeri akut, faktor yang berhubungan, agen injury fisik. Ada pain control indikator, mengenali onset nyeri, menjelaskan faktor penyebab, melaporkan perubahan nyeri, melaporkan gejala yang tidak terkontrol, mengenalkan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi nyeri, mengenali gejala nyeri yang berhubungan dengan penyakit dan melaporkan nyeri yang terkontrol. Selanjutnya, pain management aktivitas, yaitu melakukan pengkajian nyeri termasuk lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas atau keparahan nyeri, dan faktor pencetus nyeri. Observasi tanda nonverbal dari ketidaknyamanan terutama pada pasien yang tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya bisa dilihat